Makanya ya bunda dan teman-teman semua terus berdoa dan yakin akan kemudahan yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di surat Al-Insyirah, diulang nih di ayat kelima dan keenam. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ini bahasa kalau diterjemah Al-Qur'an ya. Tapi kalau kita mau tadabur ini ayah bunda dan teman-teman semua, ayat ini indah banget nih. Ayat ini adalah penguat buat kita yang sedang diuji. Coba lihat kata al-usri di sini. Al-usri artinya kesulitan. Dan Allah kemas dalam bentuk isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu tandanya ada alif lam di depannya. Ini kalian bisa coret-coret nggak sih? Nggak bisa ya ini ya. Ini kesulitan pakai alif lam. Al-usr. Ini namanya isim ma'rifah. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada kata ditambah de di depannya gitu ya. Jadinya spesifik dia, tertentu. Jumlahnya satu. Kalau yusron, dia tidak pakai alif lam. Dia namanya isim nakirah. Tandanya tanwin di belakang. Isim nakirah itu menunjukkan makna general. Tidak spesifik, tidak tertentu. Jumlahnya banyak, berlimpah. Umum maknanya. Nah, coba perhatikan ibu dan teman-teman semua. Ketika bilang kesulitan, Allah pakai isim ma'rifah. Tapi ketika bilang kemudahan, Allah pakai isim nakirah. Apa faedahnya? Coba ketik di kolom chat. Apa faedahnya nih? Kenapa al-usr dikemas dalam bentuk isim ma'rifah dan yusran dikemas dalam isim nakirah? Sehingga terjemahan dan tadabbur maknanya jadi lebih indah. Apa jadinya? Makna tadabbur yang bisa kita dapat dengan merenungi dikemasnya kata kesulitan dalam isim ma'rifah, kemudahan dalam isim nakirah. Berarti bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Sejak kapan sih masalah dan kesulitan itu jadi masalah? Kalau kita masih punya Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjanjikan ada banyak kemudahan yang Allah berikan buat kita yang sedang ditimpa satu ujian, ditimpa satu kesulitan. Dalam hadis dibahasakan bahwa satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Dan ini juga yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, "Ma aghlaqallah baban bihikmatih illa futiha lahu babaini birahmatih." Tidaklah Allah tutup satu pintu dengan hikmahnya, melainkan Allah bukakan dua pintu dengan rahmatnya. Jadi ayah bunda dan teman-teman semua, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat ya untuk menghadapi ujian-ujian yang ada ya. Dan Kak Erlan berpesan nih, kita harus contoh kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kisah yang sangat indah sampai-sampai Allah sebut ahsan al-qasas, sebaik-baik kisah. Dan uniknya kisah Nabi Yusuf itu adalah kisahnya itu tidak terpisah-pisah. Kalau kisah Nabi Musa kan ada di surat Toha, ada di surat Al-Qasas, ada di surat Al-Baqarah gitu ya. Kisah Nabi Ibrahim ada di surat As-Saffat, ada di surat Ibrahim, ada di surat Al-Baqarah gitu kan ya. Nah, beda dengan kisah Nabi Yusuf. Kalau kisah Nabi Yusuf itu utuh dalam satu surat, dia tidak terpisah-pisah. Dan dikatakan sebagai sebaik-baik kisah. Sampai-sampai para ulama terangkan hikmah dari kisah Nabi Yusuf ini sangat indah. Makanya siapa saja yang lagi sedih, lagi ditimpa ujian, para ulama sarankan untuk baca surat Yusuf. Tadabburi kandungannya karena apa? Karena orang yang baca ujian dan musibahnya Nabi Yusuf nanti akan merasa ujian yang diterima selama ini masih sangat ringan dibandingkan dengan ujiannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan lihatlah Yusuf bagaimana menghadapi musibah bertubi-tubi, tapi kemudian dia sabar dengan ketetapan, dia ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Sehingga kemudian Nabi Yusuf menjadi sosok yang tangguh, dia kuat menghadapi ujian bertubi-tubi. Dan kita tahu di akhir kisah Nabi Yusuf itu jadi pembesar di negeri Mesir, bahkan dia bisa membungkam saudara-saudaranya yang dulu jahat kepada dirinya. Bahkan di saat Nabi Yusuf mampu membalas kejahatan mereka,
Nabi Yusuf justru malah memaafkan mereka. La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan buat kalian, wahai saudara-saudaraku, sejak hari ini. Nabi Yusuf, di saat dia punya power, di saat dia mampu membalas, dia justru malah memaafkan. Dan lihatlah bagaimana Nabi Yusuf menjalani ujian demi ujian, menghadapi ketidakidealan dari saudara-saudaranya yang toksik, ya, yang punya niatan buruk kepada dirinya, hingga kemudian dia dipenjara, diajak berzina, ya, difitnah dan seterusnya. Ujiannya berat, tapi Nabi Yusuf bersabar dengan ujian yang ada, sehingga Allah katakan, Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Dan Nabi Yusuf bisa menjadi sosok seperti itu karena dia adalah sosok yang bertakwa dan sosok yang sabar menghadapi ujian demi ujian yang Allah takdirkan untuk dihadapinya. Maka ya Bunda dan teman-teman semua, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya untuk bisa bertakwa dan bersabar menghadapi ketidakidealan ya. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Yusuf ayat 90, "Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Maka inilah pelajaran berharga buat kita yang sedang diuji. Kuncinya adalah takwa dan bersabar. Semoga Allah membimbing kita dan semoga Allah kuatkan. Ini yang bisa Kak Erlan sampaikan. Lebih dan kurangnya Kak Erlan mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhirul da'wana alhamdulillah rabbil alamin.